Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Naswa. Kita akan lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang basic configuration. Yang pertama itu ada tentang konfigurasi hostname. Di sini saya akan melakukannya secara GUI dulu. Kita bisa ke sistem, lalu identity. Di sini kita bisa langsung ubah. Misal namanya tuh saya mau RB. Lalu oke, di sini sudah terganti. Dan kalau secara CLI itu kita ke new terminal. Untuk new password kita skip dengan shortcut Ctrl+C. Lalu kita cek dulu nih ya hostname-nya dengan perintah system identity. Lalu print. Di sini namanya RB sama seperti yang di GUI. Lalu kita keluar dulu dengan slash. Lalu kita akan ubah dengan kita masuk ke sistem dulu. Lalu identity set name sama dengan nama hostname yang mau diubah. Misal di sini RB strip Naswa, lalu enter. Di sini namanya sudah terubah ya teman-teman. Yang kedua itu tentang konfigurasi IP address. Di sini saya akan praktekkan konfigurasi IP atau menambahkan IP yang secara GUI dulu. Kita bisa ke IP lalu addresses, lalu di sini sudah ada IP bawaan dari ISP. Untuk menambahkannya bisa klik plus. Lalu kita masukkan IP-nya seperti 192.168.78.1/24. Networknya dikosongkan. Untuk interface ini kan ada 4 header ya. Karena header 1 udah dipakai oleh IP bawaan dari SP, maka kita harus pakai interface yang belum dipakai oleh IP seperti header 2 sampai 4. Ini saya pakai yang header 2. Lalu apply, enter atau OK. Di sini sudah ada IP-nya. Untuk yang secara CLI bisa ke new terminal. Kita Ctrl C, lalu kita IP address, lalu add address sama dengan IP-nya misal 192.168.1/24. Lalu interface atau header-nya, karena tadi yang 1 dan 2 udah dipakai, maka kita pakai yang interface atau header ketiga, yaitu interface sama dengan header 3. Header 3. Lalu print. Di sini sudah ada IP-nya ya, yang header 3. Lalu untuk meremove-nya, ini misal saya mau remove yang header 3 nih. Di sini kita bisa command remove. Lalu number sama dengan number itu yang ini teman-teman, yang di bawah tanda pagar ini. Karena yang header 3 ini itu berada di number 2, maka kita ketiknya number sama dengan 2, lalu enter, kita print. Di sini sudah tidak ada lagi ya yang header 3. Selanjutnya itu ada mendisable dan enable. Mendisable itu adalah ketika suatu IP address berada di suatu net namun statusnya tidak aktif. Contoh, saya akan mendisable IP yang header 2. Ini kita bisa ketik aja disable number sama dengan, karena header 2 ini berada di number 1, kita ketiknya 1. Enter. Lalu kita cek. Di sini yang header 2 itu tuh statusnya itu tidak aktif. Nah, untuk mengaktifkan kita enable kan. Kita ketik enable number sama dengan 1.
print. Di sini statusnya sudah aktif kembali ya teman-teman. Selanjutnya itu ada cara untuk mengedit IP. Di sini bisa pakai opsi edit atau set. Di sini misal saya mau edit yang header 2, ini kita bisa ketik aja set. Misal kan ini header 2, berarti number 1. Lalu address sama dengan lalu IP yang mau diubah. Misal di sini saya ubah 192.168.75 lalu 1/24. Enter. Print. Di sini IP-nya sudah terubah ya. Yang tadinya itu 192.168.78.1/24 menjadi 192.168.75.1/24. Materi berikutnya itu adalah trick about CLI. Sebenarnya CLI mikrotik ini dengan Linux itu tidak jauh beda. Kalau di Linux itu namanya directory, kalau di sini itu namanya menu. Kalau di Linux itu menggunakan CD, kalau di sini itu menggunakannya slash. Saya contohkan, misal saya mau masuk ke sistem, kita bisa slash system, enter. Misal saya mau masuk ke identity, kita bisa ketik aja identity. Di sini saya sudah bisa masuk ke identity. Untuk keluar atau kembali ke tampilan awal, kita klik slash aja lalu enter. Nah, misalnya nih teman-teman mau masuk ke suatu menu tapi tanpa pakai slash, ini tuh bisa ya teman-teman. Saya contohkan, misal saya mau ke sistem, lalu enter, lalu identity. Nah, ini saya juga sudah bisa berhasil masuk ke identity tanpa menggunakan slash. Untuk keluar dari identitinya saja, tapi mau masih berada tetap di menu sistem, ini tuh bisa di titik 2 seperti ini. Nah, saya udah keluar dari identity namun masih berada di sistem. Kita keluar dulu. Nah, terus misalnya nih teman-teman mau comment interface. Kalau kayak gini kan terlalu lama ya, itu kayak bisa membuang-buang waktu teman-teman. Ini tuh di enter saja lalu tab. Nah, ini nanti otomatis akan menyempurnakan komen teman-teman. Selanjutnya, misalnya nih teman-teman ingin melihat di menu sistem ini tuh ada apa aja sih. Kita bisa masuk ke sistem dulu, lalu tanda tanya. Nah, nanti di sini akan memunculkan nih di dalam sistem ini itu ada apa aja. Lalu kalau misalkan teman-teman tuh mau keluar juga seperti ini aja ya. Di sini saya sudah bisa berhasil keluar. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Yang keempat ini ada IP service. IP service ini adalah berbagai cara untuk masuk atau login ke suatu router OS. Lalu dapat digunakan juga untuk membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Teman bisa buka Winbox-nya, langsung aja kita ke menu IP, lalu ke services teman-teman. Di sini sudah ada port dan services yang tersedia. Selanjutnya itu ada IP Service Lab. Ini itu mendisable semua service kecuali SSH dan juga Winbox. Merubah port dari service SSH itu menjadi 9022 dan Winbox itu menjadi 3000. Lalu login kembali ke dalam router untuk menggunakan default port. Lalu login kembali menggunakan port yang sudah diubah. Pertama-tama kita akan melakukan mendisable semuanya kecuali SSH dan Winbox. Kita disable dengan klik aja name-nya lalu tanda silang. Kita ubah portnya dengan klik portnya 2 kali. Lalu ini portnya kan 22, kita ubah menjadi 9022. Ini ada available from, bisa diisi dengan IP ya teman-teman. Namun ini saya kosongkan saja. Lalu kita apply dan oke. Lalu yang Winbox kita ubah juga. Yang 8291 menjadi 3000. Lalu kita kosongkan juga, apply.
Oke. Lalu kita keluar dari Winbox. Kita login ulang. Di sini kita titik 2 ya. Lalu kita masukkan portnya. Untuk Winbox kan tadi 8291. Kita coba pakai port sebelumnya. Kita connect. Di sini tidak bisa masuk ya atau login ya. Kita ganti portnya menjadi 3000. Kita cancel dulu. Kita ganti portnya. Lalu coba kita konekkan. Di sini saya sudah bisa login dengan port yang telah saya buat. Selanjutnya itu ada router OS login management. Ini itu digunakan untuk mengatur siapa saja yang dapat diizinkan login ke dalam router. Lalu untuk mengatur dan membuat siapa saja yang boleh masuk ke dalam router itu terdapat dua option, yaitu local database dan juga radio server. Manajemen user ini bisa dilakukan dengan dua cara seperti group. Ini tuh untuk profil pengelompokan user untuk menentukan nih privilege yang bisa kita peroleh suatu user. Lalu user ini merupakan tempat login untuk kayak username, password dari suatu user. Di sini kita akan fokus pada users ya teman-teman. Kita bisa ke menu sistem, lalu users. Di sini hanya ada users default yang loginnya admin, ininya statusnya adalah full. Di sini kita bisa lihat grup ataupun aktif user. Selanjutnya itu ada grup. Grup ini digunakan untuk memberikan hak akses untuk sebuah user. By default terdapat 3 grup di Mikrotik, ada full, write, dan juga read. Ini juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan yang kita inginkan. Di sini saya akan tambahkan user, kita bisa klik tambah, lalu namanya ini bebas, misal Naswa. Grupnya ini adalah full. Allowed address ini itu seperti kayak hanya untuk IP tertentu yang dapat mengaksesnya. Di sini saya biarkan 0. Lalu passwordnya 1 sampai 3. Kita bisa apply, lalu oke. Sebelum kita uji coba, kita ini kan dulu ya, disable dulu yang ini, yang default. Kita bisa silang dulu. Lalu new Winbox. Di sini kita login, bukan pakai admin tapi pakai Naswa. Passwordnya 123. Lalu kita connect. Maaf teman-teman, ini jangan lupa portnya diisi. Portnya 3000. Lalu connect. Di sini saya sudah bisa login. Selanjutnya kita ke sistem lagi. Users, lalu kita tambahkan kembali, lakukan hal yang sama seperti tadi. Di sini namanya misal Naswa 2, grupnya ini read, ini kosongkan, passwordnya 1 sampai 4, apply, oke. Lalu ke new Winbox. Connect. Di sini saya juga sudah bisa login. Kita bisa ke IP, lalu addresses. Untuk yang statusnya grupnya itu write, read, ini tuh tidak bisa untuk melakukan konfigurasi teman-teman. Lalu kita silang dulu, lalu kita tambahkan lagi
lakukan hal yang sama, namun grupnya ini write. Saya kosongkan, lalu kata sandinya atau passwordnya 1 sampai 5, lalu apply dan oke. Kita lakukan login ulang, masuk 3. Di sini saya sudah bisa masuk. Di sini bisa melakukan konfigurasi, namun tidak bisa melakukan post site, atau kita tidak bisa menambahkan users kembali. Tidak bisa ya teman-teman. Ya, kurang lebih seperti inilah tentang materi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.